Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan hosting cPanel, di mana sekarang saya akan memberikan cara bagaimana kita bisa melakukan instalasi WordPress di dalam subdomain. Pastikan subdomainnya sudah Anda buat terlebih dahulu dan sudah aktif subdomainnya, dan kemudian selanjutnya Anda install SSL-nya di dalam subdomain Anda tersebut. Dan kemudian kalau sudah siap, contohnya seperti ini, saya akan masuk ke domain di sini. Oke, saya akan masuk ke salah satu subdomain yang udah dibuat sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini udah siap, SSL-nya juga udah jalan di sini tuh HTTPS. Dan kita akan lanjut baru instalasi WordPress-nya. Dan kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian perangkat lunak, Subtacolus, atau bisa ke bagian script. Ya, di bagian script di sini. Tapi pokoknya cari aja menu Subtacolus ya, app installer seperti ini, dan sama seperti sebelumnya di domain di instalasi WordPress di root domain dan subfolder, Anda bisa masuk dari blok sini, kemudian klik ini ya, WordPress ini A2, atau Anda dari depan. Saya biasanya dari depan sini, sebenarnya sama aja. Ini WordPress, di sini kita klik install. Dan kemudian sama ya, seperti yang sebelumnya, kita pilih protokol, kita pilih HTTPS www, kemudian kita pilih nama subdomainnya. Oke, untuk direktorinya nggak usah dipakai, kita pakai subdomain aja, direktorinya dikosongin, pilih versi, kemudian isi nama situsnya apa, misalkan oke, contohnya seperti itu. Masukin adminnya, masukin passwordnya, masukin password yang kuat ya, strong, kemudian masukin emailnya, pastikan emailnya udah dibuat terlebih dahulu, dan kemudian select plugin, ini kita buang-buangin aja sama seperti sebelumnya ya, dibuang-buangin karena kita nggak akan pakai, kita akan install nanti plugin yang dibutuhin aja, ini belum tentu dibutuhin ya. Dan kemudian extended setting, select language, kita pilih Indonesian, kemudian advance kita ganti database-nya namanya, kemudian table favorites, di belakangnya kita kasih karakter-karakter seperti itu, dan kemudian selanjutnya disable, ini di unwin aja sama dikosongin, kita pilih auto upgrade, kita pilih upgrade to any latest version available major as well as minor. Artinya yang update major dan update minor nanti akan diupdate otomatis setiap ada pembaruan dari WordPress. Ini sangat penting karena WordPress itu harus selalu up to date agar tidak gampang dihack. Jadi upgrade-nya juga gratis, cuman kadang-kadang kan orang males ya masuk ke WP adminnya, jadi kita pas installnya kita auto upgrade. Kemudian backup location kita pilih default, kemudian kita pilih backup, terserah kebutuhan Anda. Kalau website jarang diupdate, kita bisa pilih once a month, kalau sering diupdate kita pilih a week. Kemudian berapa jumlah backup, rotasinya kita pilih 2 di sini, dan kemudian selanjutnya silakan cross check lagi. Protokol kita pakai HTTP www, versi udah, settingnya udah, admin akunnya udah, password udah, ini udah dibuangin semua. Kemudian pilih bahasa Indonesia, admin database-nya juga udah diganti, table favorite-nya udah diisi, kita pilih auto upgrade, kita pilih backup location default atau method backup otomatisnya kita pilih once a week, dan rotasinya kita pilih 2 kali, kemudian kita klik install. Tunggu proses sampai dia selesai. Dan ini sudah selesai instalasinya, kita klik ke depan. Nah, seperti itu. Ini udah ada di subfolder, subdomain, dan kemudian kalau masuk ke adminnya kita sama masuk garis miring wp
-admin. Nanti saya akan berikan panduannya ya yang terbaru bagaimana menyembunyikan WP-admin itu agar tidak gampang diakses oleh orang dan disalahgunakan. Oke, kita masuk aja. Kemudian login. Dan ini sudah berhasil masuk ke dalam administrator WordPress-nya. Oke, silakan Anda gunakan cara ini untuk menginstal WordPress di dalam subdomain. Kita kembali ke cPanel, kita kembali ke CP. Di sini kita masuk ke depan, ke cPanel, CP di depan. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Silakan Anda gunakan cara ini untuk menginstal WordPress di subdomain untuk kebutuhan website dan juga kebutuhan online website Anda.